Kemudian bagaimana dengan pasien-pasien yang selama ini menggunakan insulin? Nah, insulin pun seperti obat minum juga, ada yang penggunaannya sekali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Tergantung kepada tujuan dan maksud dari penggunaan insulin. Nah, bagi insulin yang mungkin Bapak Ibu mendapatkan suntikan insulin jam 10 malam yang biasa kerja panjang ya, insulin kerja panjang yang jam 10 malam, biasanya namanya bisa jadi Levemir ataupun Lantus ya. Itu bisa tetap diberikan pada jam 10 malam, atau kalau mau diganti juga bisa diganti ke suntikan pagi setiap jam 10 pagi atau setiap jam 8 pagi, karena suntikan insulin ini jenis ini jarang menyebabkan gula rendah ya. Namun bila Bapak Ibu menerima insulin yang disuntik sebelum makan, nah ini yang perlu perhatian. Karena kita makan besarnya cuma sehari 2 kali, yaitu pada saat sahur dan pada saat buka puasa, maka dosis insulinnya barangkali untuk yang buka puasa itu tetap seperti dosis penyuntikan malam, namun untuk dosis yang sahur biasanya dikurangi setengahnya, dan kemudian dilihat bagaimana dalam 2-3 hari kita monitor kadar gula darah ya. Monitor kadar gula darah gimana caranya? Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ataupun sudah tahu yang penderita diabetes, kita punya alat untuk meriksa kadar gula darah sendiri dari ujung jari ya. Nah, bila sebelumnya pada saat di luar bulan puasa gula darahnya sudah terkontrol dengan kadar insulin tertentu, maka pada saat bulan puasa kita perlu sesuaikan dosis lagi. Oleh karena itu pada 3 hari pertama disarankan kepada Bapak Ibu yang menggunakan insulin untuk memeriksa kadar gula darahnya, terutama pada saat sebelum berbuka puasa. Kalau kita buka puasa di sini sekitar pukul 6.45, maka pada pukul 6 kita cek gula darahnya berapa. Kemudian pada saat sahur sebelum kita makan sahur ya. Jadi kenapa kita mau periksa gula darah sebelum berbuka puasa? Karena kita ingin tahu apakah gula darah sewaktu kita dalam batas normal, dan apakah dosis obat ataupun insulin yang kita gunakan pada saat sahur itu mencukupi untuk menjaga kadar gula darah kita tetap normal sampai pada saat berbuka puasa. Kemudian mengapa kita harus periksa kadar gula darah sebelum makan sahur? Karena kita juga ingin mengetahui apakah obat ataupun insulin yang kita gunakan pada saat berbuka puasa cukup untuk meregulasi, untuk mengatur kadar gula darah selama kita tidur. Jadi saya sarankan untuk diperiksa kadar gula darah sebelum buka puasa dan sebelum sahur. Sehari 2 kali selama 3 hari berturut-turut. Kemudian dilihat bagaimana rata-ratanya. Setelah itu baru kita bisa tentukan, baru kita bisa katakan bahwa dosis obat kita sesuai atau perlu penambahan maupun mungkin perlu dikurangi, seperti itu. Nah, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan menjelang puasa ini kepada kita semua, terutama kepada pasien-pasien diabetes usia lanjut di atas 60 tahun yang ingin berpuasa. Proporsi air tubuh kita apabila kita semakin tua itu proporsi airnya semakin sedikit, sehingga kita menjadi rentan dehidrasi. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes, terutama usia lanjut, disarankan untuk minum banyak. Mungkin Bapak Ibu merasakan ketika gula darah tinggi, kita akan sering pergi ke kamar mandi. Kenapa seperti itu? Karena gula itu sifatnya menarik air, sehingga kalau gula darah kita tinggi, kita akan sering pipis, dan ini menjadi gejala klasik pada pasien-pasien diabetes ya. Oleh karena itu apabila Bapak Ibu penderita diabetes ingin berpuasa, usahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan air pada saat kita berbuka puasa itu sekitar 2 liter per hari ya. Dan apabila misalkan Bapak Ibu merasakan gejala sering kencing, mungkin sudah bisa memeriksakan kadar gula darahnya, barangkali tinggi ya. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah waspadalah terhadap gula rendah ataupun hipoglikemi. Hipoglikemi adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah kita di bawah 70 mg per desiliter. Nah, pada saat di bawah 70 mg ini biasanya kita udah mulai, pertama mungkin lapar dulu, kemudian pusing, kemudian kepala rasa berputar, kemudian keringatan, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diwaspadai. Kemudian usahakan makan sahur mendekati imsak ya, karena seperti saya katakan tadi,
gula darah itu berasal dari makanan yang kita makan. Jadi makanan yang kita makan dalam waktu 1 sampai 2 jam akan diubah menjadi gula darah. Nah, gula darah inilah yang menjadi sumber energi utama kita. Kalau kita makannya terlalu awal, maka sumber gula yang berasal dari makanan ini akan lebih cepat habisnya dibandingkan dengan apabila kita sahur menjelang imsak. Dan ini juga merupakan sunnah dari Rasulullah, ya. Kemudian kurangi aktivitas fisik yang berat di siang hari, apalagi kalau cuaca panas seperti saat ini, kita akan mudah dehidrasi. Dan yang paling penting, kenali tanda-tanda hipoglikemi. Apabila Bapak Ibu punya alat gula darah, punya alat untuk mengukur kadar gula darah, mungkin bisa dicek apabila sudah muncul tanda-tanda hipoglikemi. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi hipoglikemi ini ataupun gula rendah ini? Segeralah berbuka, ya, segera berbuka karena kaidah fikihnya menghindari kemudaratan lebih baik daripada mendapatkan manfaat. Nah, berpuasa dalam hal ini bermanfaat karena itu adalah kewajiban bagi kita dan juga untuk mendapatkan pahala. Namun menghindari kemudaratan dalam hal ini hipoglikemi, yaitu gula rendah yang bisa menyebabkan kita sampai koma, itu lebih wajib untuk dihindari daripada kita mengambil manfaat. Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu mengalami gejala hipoglikemi, cobalah cek. Apabila memang gula darahnya rendah, maka segeralah berbuka. Minumlah dengan yang manis-manis, bisa dengan permen yang paling sederhana ataupun teh manis. Kemudian untuk sementara hentikan pemakaian obat diabetes, baik itu obat minum maupun insulin. Kemudian konsultasikan kepada dokter bahwa Bapak Ibu mengalami hipoglikemi. Karena bisa jadi mungkin asupan makanan yang Bapak Ibu makan itu sedikit, ataupun mungkin dosis obatnya yang belum sesuai. Oleh karena itu tadi saya katakan pada 3 hari atau 1 minggu pertama memulai puasa ini, hendaklah kita memeriksa kadar gula darah kita apakah sudah terkontrol atau belum dengan obat-obatan yang kita gunakan selama ini. Satu lagi yang penting untuk diperhatikan adalah persiapkan diri kita sebelum kita berpuasa. Apa yang perlu kita persiapkan? Ya, semuanya ya, baik fisik maupun mental dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang diabetes merupakan hal yang paling penting untuk kita siapkan bersama, ya. Siapkan temuilah dokter-dokter pribadi Anda dan tanyakan tentang regimen, tentang manajemen terapi Anda selama ini apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian bila perlu beli alat untuk mengukur gula darah sendiri. Sekarang banyak tersedia di apotik maupun online dan alat ini sangat berguna, ya, karena kita bisa mendeteksi apakah gula darah kita itu terkontrol, apakah rendah ataupun tinggi. Dan kemudian tetaplah mencari ilmu, kemudian menjalin komunikasi dengan para perawat maupun edukator diabetes dan juga dokter pribadi Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa membawa manfaat kepada kita semua. Selamat berpuasa, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Dr. Sarah Firdausa, spesialis penyakit dalam, yaitu tentang puasa dan pengendalian gula darah. Kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mendengarkan edukasi yang disampaikan pada hari ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.